For your mercies never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Wah. Luar biasa, kasih tos Amin. dulu dong kanan kirinya. Senang saya lihat Anda hari ini. Amin. Kita percaya kebaikan Tuhan mengalir bagi setiap kita, amin. Amin. Setiap hari dan Amin. selalu baru bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang indah hari ini Tuhan. Kami bisa datang ke tempat ini, kami bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau. Biarlah cinta dan kasih-Mu mengalir bagi setiap kami, tinggal di dalam hati kami Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu yang selalu baru, hadir-Mu yang luar biasa bagi setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, wajah Yesus, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dan ku bawa sembah Kami Tuhan, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siap memuji Dia lebih lagi. Amin hari ini. Amin. Senggol kanan kirimu. Ayo kita bergoyang bagi Tuhan hari ini. Karena biarlah yang semuanya yang bernafas memuji Dia dari segala penjuru. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus
Kita siap memuji Dia lebih lagi, amin. Amin. Karena Dia telah bangkit bagi setiap kita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siap melompat bagi Tuhan, amin. Allah bangkit, bersorak. Apa? Hey! Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Tepuk tangan di atas kamu. Yeay. Allah bangkit, Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Lebih keras lagi Bapak Ibu. hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, and 1, 2. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Karena kita percaya Allah kita Allah yang baik, amin. Katakan kanan kirimu, Allah kita Allah yang baik, haleluya. Sama-sama kita katakan,
so good to you and me. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang sangat sungguh baik Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Yesus, silakan duduk Bapak Ibu. Iya, oke. Biarlah semua lagu yang kita nyanyikan bukan sekedar keluar di mulut kita, tapi dari hati kita, amin Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan itu nggak ada batasnya, sungguh. Seringkali keadaan kita membuat kita merasa Tuhan nggak baik. Saat keadaan berjalan sesuai dengan pikiran kita, barulah Tuhan baik. Tapi kan tentu tidak. Tuhan baik terutama saat keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Amin Bapak Ibu. Dia selalu baik. Oke, nah karena saya mantan guru Bapak Ibu, saya mau mulai dengan pelajaran bahasa. Asik. Kita mau review ya pelajaran bahasa dulu ya. Boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Harusnya sih sama ya. Di pelajaran bahasa kita belajar tentang sebab akibat. Betul Bapak Ibu? Biasanya pas belajar kalimat majemuk. Karena begini, maka dari itu begitu. Seperti itu ya. Oke, saya mulai dulu kasih reviewnya. Karena hujan deras, makanya banjir. Terus atau karena nggak tidur cukup, makanya nggak fokus kerja atau ngantuk. Oke, bagus. Oke, sekarang gantian Bapak Ibu ya. Tapi nggak usah muter lah Om, nggak apa-apa. Langsung dari tempat aja. Biar nggak tegang ya. Langsung aja dari tempat. Coba kasih contoh sebab akibat lainnya. Langsung aja Bapak Ibu. Kalau malas belajar, bodoh. Oke, ada lagi? Oh, jadi sakit mah. Biasanya kalau anak-anak muda karena malas makan jadi emang sengaja biar langsing gitu ya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak kalau lupa makan malah jadi mah. Oke, itu menurut Bapak Ibu. Yang lain mungkin suara dari bapak-bapak. Tadi udah ada 2 ibu, 1 bapak mungkin. Bapak yang mana ya? Udah Bapak Iman Santoso aja. Selalu jadi sasaran empuk. Sebab akibat, Kong. Kalau nggak makan lapar, oke main lah. Kita mau dengar dari suara guru. Ada sesama, saya doang yang mantan guru, ada 2 guru lagi di sini. Boleh Kak Dam, sebab akibat. Tentang anak-anak murid juga boleh. Oh iya, ini relate banget sama guru-guru ya, karena hujan pada telat, bener banget sih, relate banget. Oke, satu lagi guru, Oma Esther. Sebab akibat. Oh bagus, melanjutkan cerita kisah dari Kak Adam ya. Karena datang terlambat makanya dihukum, dikasih disiplin, disetrap. Oke. Ya, begitulah pelajaran bahasa Inggris untuk hari ini ya Bapak Ibu. Bahasa Indonesia ya, kita belajarnya pakai bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa, kita tahu, kita belajar yang namanya sebab akibat. Kalau ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Tapi Bapak Ibu, apakah hal ini berlaku dalam percintaan? Apakah hukum sebab akibat berlaku dalam percintaan Bapak Ibu? Hubungan percintaan sama pasangan, tapi terutama sama Tuhan. Apakah itu berlaku? Bisa juga ada yang berpendapat lain. Oke. Dalam renungan saya Bapak Ibu, Tuhan nyatakan kalau hukum sebab akibat itu tidak berlaku dalam hubungan percintaan. Misalnya nih, karena belum nikah jadi nggak bisa kasih contoh yang nikah ya, tapi ya udahlah ya. Emang paling relate pas hubungan pernikahan kan. Jadi misalnya, kalau saya melayani suami saya dengan segenap hati, pasti suami saya akan mencintai saya lebih lagi. Apakah itu berlaku?
Sesungguhnya dalam hubungan percintaan yang benar-benar, yang dasarnya cinta, itu tidak berlaku Bapak Ibu. Bukan karena kita melakukan sesuatu, maka pasangan kita mencintai kita lebih lagi. Bukan karena kita melayani Tuhan, akhirnya Tuhan mencintai kita. Betul Bapak Ibu? Itu tidak berlaku sama sekali saat kita sungguh-sungguh menikmati hubungan cinta yang benar, yang dasarnya bukan transaksional. Kalau transaksional, ya kita udah belajar ya tentang kayak apa kita lagi dagang gitu. Saya kasih uang, lalu dikasih apalah belanjaan kita. Itu kan transaksional kan. Dalam hubungan percintaan juga kayak gitu. Transaksional artinya cinta kita masih bersyarat. Masih ada syarat dan ketentuannya. Masih ada SNK-nya. Padahal enggak loh Bapak Ibu. Tuhan sayang kita dengan syarat. Kamu rajin ke gereja, baca kitab suci, doa tiap hari baru dicintai Tuhan? Tentu tidak. Makanya Bapak Ibu, hukum sebab akibat tadi yang sudah kita dengar dari teman-teman, itu tidak berlaku dalam yang namanya hubungan percintaan. Oke. Nah, tapi walaupun gak berhubungan, maksudnya gak berlaku dalam hubungan percintaan, saya mau share dikit nih. Minggu lalu saya dapat kesempatan juga kayak mami waktu itu ceritanya tentang kids kan, karena memang dari kids itu banyak kisah yang luar biasa, yang unik-unik. Minggu lalu saya juga dapat kesempatan untuk cerita di ibadah kids, lalu saya bawa mystery box. Harusnya dibawa ya biar Bapak Ibu penasaran juga. Pokoknya mystery box, jadi anak-anak gak tahu isi di dalam kotak itu. Nah, saat saya bilang yang boleh lihat duluan cuma 3 orang, tiba-tiba semuanya duduk diem. Padahal sebelumnya senggol-senggolan, ngerumpi, bahkan anak-anak udah mulai ngerumpi loh Bapak Ibu. Terus pokoknya nggak fokus gitu, saya perhatiin sejak mereka lagi nyanyi gitu kan. Kok kakaknya udah joget-joget, ini masih ada yang tepuk tangan aja kagak kayak gitu kan. Terus pokoknya pas saya bilang, cuman ada 3 orang yang boleh melihat isi kotak ini duluan. Tiba-tiba semuanya diam, duduk, bersila kakinya, bersila tangannya. Oh ternyata dari sejak kecil pun mereka udah tahu sebab akibat. Kalau saya duduk manis, saya nggak berisik, saya pasti dipilih. Kayak kebalikannya sama Bapak Ibu ya, kalau ditanyain malah sengaja nggak mau dipilih kan. Kalau anak-anak malah sebaliknya. Kalau mereka dapat kesempatan untuk cerita, untuk sharing, untuk ya maksudnya jadian duluan, mereka pasti mau duluan gitu ya. Ya tapi dari situ saya lihat, oh ternyata anak-anak aja tuh ngerti ya kalau mereka duduk manis. Biasanya mungkin karena ini doktrinasi dari sekolah kali ya. Yang duduk manis apa? Biasanya apa yang duduk manis? Oh pulang duluan. Kayaknya dulu saya nggak merasakan itu deh, tetap serentak pulangnya. Tapi itu kan jadi motivasi yang jadi motivasi gitu. Karena mereka duduk manis, mereka bisa pulang duluan. Akhirnya itu terbawa kemana-mana. Ya bahkan ya sampai sekarang ya Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu udah share juga. Ternyata sebab akibat itu kebawa sampai kita sekarang. Jadi bukan berlaku untuk kita doang sebagai orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak yang bahkan belum SD gitu ya. Mereka udah paham konsep sebab akibat. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, hal ini tidak berlaku. Hal ini hukum sebab akibat itu gak bisa dipraktekin dalam hubungan cinta yang sesungguhnya. Akan sulit untuk kita melepas sebab akibat ini, hukum ini, konsep ini ya karena itu dari kecil udah ditanamin soal sebab akibat. Kalau kamu begini, kamu dapat ini. Kalau kamu menabur yang baik, kamu menuai yang baik. Kalau kamu menabur yang jahat, kamu menuai yang jahat. Tapi enggak Bapak Ibu, dalam percintaan, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai tidak berlaku. Nah kalau itu enggak berlaku, enak gak kita? Enak gak Bapak Ibu? Gak enak ya? Enak gak Bapak Ibu? Enak dong. Karena kita gak perlu berusaha mendapatkan cinta itu. Kita gak perlu melakukan ini dan itu untuk
supaya orang lain lebih mencintai kita, supaya Tuhan lebih mencintai kita. Tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan untuk Tuhan bisa mencintai kita lebih lagi. Gak ada Bapak Ibu. Cintanya dia itu sudah komplit untuk kita saat kita mau sambut cintanya. Tanpa ngapa-ngapain, tanpa usaha sedikit pun. Oke, sharing lagi. Kalau itu kan tadi kan di ibadah kids. Sekarang saya juga punya cerita tentang toko. Sama nih kayak Mami ini, tapi tetap dalam view yang berbeda ya. Oke. Nah, Joel, anaknya nggak datang sih, biarin aja kita gibahin dia ya. Nah, Joel itu dia anak yang sangat strict. Ya maksudnya dia saklek gitu. Nah, di depan customer dia bisa sih, iya kak, boleh kak, silahkan kak. Tapi terus abis itu pas customer pulang, kalau misalnya customer yang ngadi-ngadi, dia langsung, apaan sih itu, apaan sih Jalin, kayak gitu dia. Langsung ngegerutu gitu di belakang. Dia ngapain sih, padahal di depan customernya pokoknya indah banget gitu. Nah, ya itu, karena saat, kan ada aja kan, kalau pedagang mah pasti ketemu orang yang gak selalu lempeng-lempeng kan. Pasti kan ada yang gini, ada yang gitu kan. Itulah warna ciri khas pedagang gitu. Nah, kalau ketemu gitu pembeli, customer yang ngadi-ngadi kayak gitu kan. Yang nego sampai bego, dia bilang kayak gitu. Yang nego sampai bego, udah tuh, habis itu udahlah tutup aja nih toko kayak gitu kan. Maksudnya benar-benar langsung beret gitu. Nah, tapi malahan customer-customer yang unik-unik ini, yang Tuhan bawa terus balik ke toko. Pas dia jaga. Nah, maksudnya padahal kami kan gantian, kami bertiga gantian jaga di Pamulang kan. Tapi ini nih customer kecintaannya si Joel cuman datang pas dia jaga. Ya gitu ya, Tuhan suka main-main ya Bapak Ibu ya. Lah gimana kalau misalnya terus gendeng gitu ya. Aduh, gendeng tuh artinya kesel kan ya harusnya. Iya. Kesel terus gitu. Waduh, ini nih si sepeda merah, dia beli sepeda warna merah. Si sepeda merah datang terus, nongol terus nih hidungnya nih. Terus gimana dong? Masa mau diusir? Kan tentu gak bisa kan. Ya gitu. Ya Joel sendiri ya maksudnya karena dia saklek itu, walaupun bagus ya Bapak Ibu sakleknya dia itu, sama saya dia nggak pikirin perasaan, pokoknya katain, terus tegur gitu, nggak pakai mikir dia. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang kayak gitu, sekali nggak demen, dah lah gitu kan. Tapi ya itu kan cerita dia kan di toko kan. Saya juga kemarin gini, kalau dia kan itu kan yang jeleknya kan. Saya kemarin nah kalau misalnya saya dikasih jaga sama dia, kemarin saya pergi ke Pamulang berdua sama Joel. Dia akan tinggalin saya, dia bakal naik ke lantai 2, kerjain urusan dia. Jadi saya, udah terserah lu Ci, lu mau ngapain aja gitu. Kalau sama Jacob beda, dia memang masih ada perasaannya gitu. Jadi dia nggak semena-mena langsung tinggalin, udah terserah lu mau ngapain, lu mau jungkar balik terserah, nggak kayak gitu. Kalau Joel bisa kayak gitu, langsung ditinggalin tadi kan tanpa perasaan. Nah terus ada bapak-bapak nih datang, terus dia bilang, Ci mau beli keranjang kayak gini gitu. Oh ya ini cuman ada stoknya ini nih Pak, keranjang lipat gitu dia. Udah kan terus habis itu ngobrol, terus dia minta, ini saya mau dong dibungkusin, pakai plastik ya boleh, pakai kardus boleh kayak gitu. Udah kan terus saya layanin. Terus tiba-tiba dia ada satu customer lagi, saya tadi lagi layanin customer satunya, tiba-tiba bapak ini datang. Terus dia bilang sama bapak ini, ini si kakaknya baik banget loh, dia kalau cari istri harus kayak kakak ini ya, kayak gitu. Waduh, wah ini pelanggan manis bener mulutnya gitu kan. Nah karena itu saya jadi lebih semangat melayaninya, lebih segenap hati gitu. Nah padahal kan masa harus tunggu dipuji dulu baru layanin dengan segenap hati.
Entah semua yang datang, kakak cantik, baru iya kakak, baru kayak gitu. Kalau enggak, iya kak, kayak gitu kan. Beda gitu. Padahal kan harusnya kan enggak kan. Ya kalau jual dapat sebab akibat yang jelek, saya dapat sebab akibat yang bagus. Tapi sama-sama enggak berlaku Bapak Ibu. Sama-sama salah sebenarnya. Kalau saya sudah mengalami percintaan yang benar-benar sama Tuhan. Saya enggak lagi tunggu customer yang mulutnya manis, baru saya melayani dengan manis juga. Mau mulutnya manis, mulutnya asem, sama aja kan Bapak Ibu kan? Kalau kita melayani, kita sadar ini orang-orang yang saya ketemu itu Tuhan, masa setengah-setengah pelayanannya, melayani nggak mungkin. Iya, itulah kisah saya dan adik saya yang saklek itu ya Bapak Ibu ya. Iya, nah sekarang kita mau lihat kisah tokoh lain. Di Alkitab kita, jangan itu dulu. Kita review lagi nih, waduh, review terus. Oke, Bapak Ibu, di kisah Sadrak Mesak Abednego, saya sengaja pilih ini karena Abednego ya. Enggak lah, ya emang Tuhan kasih ayat ini gitu. Dalam buku kitab Daniel, Tuhan, Raja Nebukadnezar, dia membuat sebuah patung emas dan dia minta semuanya untuk sembah patung itu kan. Nah terus ada yang gibah sama raja. Dia ini nih si Sadrak Mesak Abednego, mereka udah dipercayakan menjadi wakil kuasa di wilayah Babel itu. Ini nih wakil kuasa lu nih, dia kagak mau nyembah tuh patung. Itu kan digibahin, digosipin kayak gitu, ngomong sama rajanya. Nah akhirnya dibawa gak ke perapian? Dibawa karena menentang titah raja. Tapi kita mau lihat, sebelum dibuang, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, ada statement yang sangat luar biasa yang kita mau lihat dari 3 tokoh Alkitab ini. Kita mau sama-sama baca Bapak Ibu? Oke? Iya. Daniel 3 ayat 17. Nah, ini setelah Raja Nebukadnezar bilang, benar gak sih kalian gak mau sembah patung emas yang udah saya buat itu? Terus mereka jawab awalnya, gak ada gunanya kami menjawab engkau Raja. Lanjutannya ini, kita sama-sama baca ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja, lanjut. Oke, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka bilang, mereka percaya dengan segenap hati mereka kalau Tuhan bisa menyelamatkan mereka dari dapur perapian itu. Ya, oke. Tapi mereka lanjut, bukan iman mereka bukan cuma sekedar aku percaya Tuhan akan menyelamatkan aku. Enggak cuma sampai situ, tapi lanjutannya. Tapi kalau enggak pun, seandainya tidak, kalau kami harus mati pun artinya ya kan, kami tetap enggak akan menyembah patung emas itu. Kami tetap akan setia kepada Tuhan. Jadi, ya inti maksudnya dari ayat ini, menurut mereka, menurut Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Allah melepaskan mereka dari dapur perapian itu, dia itu baik. Tapi kalau tidak, seandainya tidak, Allah tetap baik gak? Allah tetap baik, walaupun kami harus mati pun dalam dapur perapian ini, Allah tetap baik. Seandainya tidak, dia tetap baik. Nah Bapak Ibu, iman kita kadang-kadang cuman di setengah yang awalnya doang. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi bagian keduanya, tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku.
ya seringkali kita cuman yang awal itu, ya Tuhan pasti bawa kami keluar kok dari penderitaan ini kah, dari masalah ini, dari problem ini. Tapi seandainya tidak, gimana Bapak Ibu? Apakah kita akan hilang imannya? Gitu kan. Ini dari perjanjian lama Bapak Ibu. Kita mau lihat dari perjanjian baru ada juga yang berkata mirip-mirip seperti ini. Filipi 1 ayat 21. Oke. Nah, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah, mau hidup, mau mati, sama-sama Yesus gak? Sama. Mau diselamatkan dari perapian atau tidak, tetap Yesus gak? Tetap. Mau hidup, mau mati, untuk Sadrak, Mesak, Abednego, itu tetap Tuhan. Tuhan tetap baik. Dalam hidup kita apakah juga seperti itu? Kalau Tuhan bawa kita keluar dari masalah ini, Tuhan baik. Kalau Tuhan gak bawa kita keluar dari masalah ini, apakah Tuhan tetap baik? Apakah itu tetap Tuhan Yesus? Yes, itu tetap Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, it is still God. Jadi gak masalah mau hidup, mau mati, semuanya Yesus. Tapi ya jangan jadi oke udah kita mati aja semua. Secara roh betul mati. Tapi harus sambut juga pribadi cinta itu. Kalau mati tapi gak ada pribadi cinta, sama aja bohong Bapak Ibu. Jadi jangan asal-asal, oke gue mau mati aja. Gak bisa. Coba cek dalam hati Bapak Ibu. Apakah Tuhan Yesus sudah hidup? Dalam hati saya juga, apakah Tuhan Yesus sudah hidup? Oke. Belakangan ini Tuhan bawa keluarga kami, terutama saya, untuk memperbaiki pola makan. Padahal kan selama ini pola makan udah bagus, udah kayak Daniel itu yang makan sayur aja kayak gitu. Tapi enggak sih, kami juga masih makan daging. Tapi maksudnya udah sangat dijaga gitu. Mami masak nggak pakai MSG kayak gitu-gitu kan. Tapi terus ada yang bilang gitu, itu sebenarnya nggak cukup. Tetap harus ya kalau mau jaga pola makan ya harus strict, jangan setengah-setengah. Oh ya udah MSG enggak, tapi kaldu jamur iya. Padahal kaldu jamur sama MSG itu sama Bapak Ibu. Kalau misalnya dilihat itu tetap ada MSG-nya, monosodium glutamatnya di kaldu jamur kayak gitu. Atau apalagi? Kalau tapi yang terutama sih itu sih yang soal MSG kayak gitu-gitu kan. Adalah beberapa hal lain lagi. Tapi intinya Tuhan mau gitu kami untuk perbaiki pola makan kami. Nah, kita pikir ya, oh karena sudah perbaiki pola makan, hidupnya akan sehat. Gitu kan Bapak Ibu kan. Tapi kembali lagi, hukum sebab akibat itu gak berlaku loh. Jadi walaupun sekarang nih Tuhan bawa saya, terutama karena kan saya ada autoimun kan kayak gitu. Tuhan bawa saya untuk perbaiki pola makan saya gitu kan. Tapi terus nanti saya sudah perbaiki pola makan, kok autoimunnya masih ada? Kalau kayak gitu gimana? Apakah yang meminta saya, yang meminta kami untuk perbaiki pola makan itu bukan Tuhan? Tentu kan tetap sebenarnya Tuhan kan. Tapi itu karena kita fokus sama tujuannya. Loh Tuhan kan udah bilang perbaiki pola makan. Masa gak sembuh sih? Akhirnya kita bertanya-tanya, emang benar tuh yang suruh perbaiki pola makan itu Tuhan? Karena hasilnya gak sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita, tujuan kita. Iya karena masih ada tujuan, ekspektasi, harapan. Kalau misalnya gak ada itu semua, dipermasalahin gak akhirnya? Gak akan jadi masalah, mau sembuh kek, mau tidak sembuh kek, mau mati kek, mau hidup kek. Semuanya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Oke, nah soal harapan, tujuan, ekspektasi. Ini ya, saya alamin yang fun aja sih. Jadi saya pernah nonton satu film yang orang-orang semua bilang tuh jelek. Ini film
udah nggak usah ditonton lah kayak gitu kan. Pokoknya semuanya aneh gitu menurut, bukan cuma satu orang tapi banyak orang yang bilang. Nah tapi saya tetap nonton kan. Terus saya nonton ternyata filmnya bagus. Beneran bagus Bapak Ibu. Nah di sisi lain adik saya bilang nih ada film lain nih. Dia bilang, wah ini film terbaik seumur hidup gue yang pernah gue nonton gitu. Dia bilang kayak gitu. Pokoknya dia benar-benar mengagungkan gini film ini. Ini pokoknya film bagus banget gitu kan. Nah karena bukan ada yang ini sih, ada yang satu lagi. Nah dia entah sih seleranya antara selera tinggi atau selera unik kayak lebih tepatnya. Jadi kayak kadang-kadang nggak aneh aja gitu, jadi unik aja gitu kan. Dia bilang pokoknya dia bener-bener, lu harus nonton Ci. Karena kan nontonnya, mereka nonton dulu, terus saya belum nonton gitu. Lu harus nonton Ci, dijamin gak nyesel. Gitu, jamin. Terus saya nonton, aduh. Ternyata filmnya, ya gak sampai jelek amat sih. Tapi jadi kayak gitu gimana ya. Ya gak bagus sih sebenarnya Bapak Ibu. Emang mungkin ya ternyata karena udah ada ekspektasi yang tinggi dulu nih. Waduh adek gue bilang this is the best movie, ini film terbaik. Wah saya kan datang ke bioskop dengan ekspektasi yang meluap-luap kan. Wih ini pasti bagus nih film nih, gue bakal diubahkan mungkin gitu ya. Tuhan akan melakukan sesuatu gitu. Ternyata apa gitu, gak ada inti yang saya dapat dari film itu ya. Nah gitu, itu Bapak Ibu, padahal dari hal yang sesimpel itu ya. Itu kan udah nyata, ternyata saat kita punya harapan, kita udah punya ekspektasi nih. Akhirnya yang terjadi sebaliknya. Tapi yang awal, saat saya datang di bioskop itu tanpa ekspektasi apa-apa karena orang bilang filmnya jelek, saya malah dapat sesuatu. Kayak gitu Bapak Ibu, itu dalam perkara film doang, apalagi dalam kehidupan kita. Kalau kita udah punya ekspektasi nih, tadi kembali lagi ke soal perbaiki pola makan. Tuhan kasih itu dalam hati saya. Terus saya punya ekspektasi nih sama Tuhan. Oh Tuhan udah minta saya perbaiki pola makan ya, artinya harus sembuh dong. Kalau udah punya ekspektasi seperti itu terus ternyata seandainya tidak, wah saya nggak mungkin bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Karena udah punya ekspektasi gitu. Tapi udah kalau kita buang aja ekspektasi itu. Mau apapun yang kita lakukan, yang Tuhan gerakin kita untuk lakukan, kita lakukan tanpa ekspektasi, pasti nikmat. Sungguh nikmat Bapak Ibu. Ya karena pikiran kita ini gak sebanding sama pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu ya di atas jalan-jalan kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengkotakkan Tuhan dengan pikiran kita, ya tentu gak sanggup. Kalau kita mengkotakkan kebaikan Tuhan, oh Tuhan itu baik kalau ini dan ini tuh terjadi. Tapi kalau yang itu terjadi, Tuhan gak baik. Kalau kita melakukan itu, tentu kita gak bisa merasakan, menikmati cinta Tuhan yang full. Tapi kalau itu semua dibuang, ekspektasi, harapan, tujuan itu dibuang, dan kita nikmati pribadi Yesus aja, semuanya nikmat Bapak Ibu. Semuanya nikmat. Oke. Jadi seandainya tidak, gimana? Seandainya Tuhan tidak menyelamatkan aku dari dapur perapian, bagaimana Bapak Ibu? Itu tetap Tuhan Yesus. Tuhan tetap baik. Mati dan hidup, semuanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, saya undang musisi, kita sama-sama nyanyikan lagu pertama yang tadi kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan yang tidak bersyarat Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya baik saat situasi berjalan sesuai dengan kehendak kita. Malah tadi ya, justru sebaliknya Bapak Ibu. Saat situasi tidak berjalan sesuai dengan pikiran kita, itulah di mana Tuhan
menyatakan cintanya yang luar biasa bagi kita semua. Mari sama-sama saya undang kita untuk kita katakan dari dalam hati. Aku mencintai Engkau Tuhan, karena sepanjang hidupku Engkau setia. Bukan saat hal-hal yang baik pun dalam kamus kita terjadi itu Tuhan baik, enggak. Dalam sepanjang hidup kita Tuhan baik. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Dari saat kita terbangun Moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, sekali lagi katakan, all my life. You have been faithful. Apapun yang terjadi Engkau baik Yesus, sungguh baik. All my life you have been So good. with every breath that I am in, and I will sing of the goodness of God. Sekali lagi nyatakan, sepanjang hidupku All my life you have been faithful. you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Yes Tuhan, sepanjang hidup kami akan menyanyikan kebaikan-Mu yang tiada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Tapi bukan kami tidak hanya menyembah Engkau karena Engkau baik Tuhan. Tidak Tuhan, kami menyembah Engkau sungguh hanya karena cinta yang Tuhan sendiri taruh dalam setiap kami. Dan yes Lord, ya Tuhan, kami mau menyambut cinta yang begitu besar ini bagi kami Tuhan. Dalam hidup kami Yesus. Biarlah pribadi-Mu saja yang kami nikmati sepanjang hidup kami. Sehingga Tuhan, cinta-Mu yang tanpa syarat itu bisa kami nikmati. Dan kami pun juga mencintai Engkau tanpa syarat. Sebab hidup dan mati semuanya adalah Tuhan Yesus. Untuk itu, kami hanya menyambut Engkau. Kami hanya mau menikmati pribadi-Mu lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk cinta-Mu yang tidak berkesudahan yang kami mau nikmati setiap saatnya. Saat kami pulang Tuhan, pribadi-Mu lah saja yang menjadi satu-satunya hal yang mau kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.